让一下，小心！让一下，让一下！快！走。Kepalaku sakit. Kamu bangun, Xiao. Kamu merasa apa sekarang? Siapakah kamu? Siapa itu? Su Xiao, kamu sudah kelewatan. Dokter bilang kepalamu terbentur saat kecelakaan. Gumpalan darah di otak. Mungkin hipokampus terkena. Kamu mungkin lupa sebagian. Bagaimana bisa kamu lupa teman baikmu sendiri? Sudah kelewatan. Cuma bercanda kok. Ya, benar. Cepat berhenti, ini bahaya. Berhenti sekarang juga. Ayo mati balik saja. Ada apa? Zian, ada orang yang mau ngebunuh aku. Tidak melihat wajahnya. Dia bilang dia mau mati sama aku. Sejam sebelum kecelakaan, kamu bilang mau kencan sama pacar. Terus, pacar mana tuh? Jangan bercanda, kamu lupa yang paling penting. Kamu bilang, aku keluar sama pacar. Dia tetap dicurigai dalam segala hal. Langsung laporkan ke polisi biar dicek. Sudah lebih kecil areanya, tapi tetap belum tahu. Mana sih yang benar? Bukan maksudnya gitu. Aku keluar sama pacar nggak sih? Ya, benar begitu. Tapi, kamu punya 3 pacar. Ini nggak mungkin. Lihat baik-baik, jangan gegabah. Zian, ini nggak mungkin. Sejam aja, kamu udah bilang mustahil ratusan kali. Tapi ini bener banget. Kamu, Su Xiao, ratu cowok. Nggak tahu kenapa, pasti salah paham. Selingkuh sama 1 aja udah parah, apalagi 3 dan semuanya dari kantor kita. Ini kelewatan banget. Kamu harus introspeksi diri. Jangan sampai ini tersebar, nanti aku bakal malu banget. Tapi mereka nggak sadar kalau yang lain juga ada. Kelompok gebetanmu kelihatan rapi banget. Udahlah, jangan nyindir aku lagi. Kalau gitu, masalahnya belum bisa dilaporkan ke polisi. Kayaknya aku harus cari pembunuhnya sendiri. Soal lupa ingatan, jangan sampai mereka tahu. Fata, kamu gimana, Kak? Fata, Kakak, apa kabarmu? Fata. Ada siapa? Patarmu. Mana satu? Dokter bilang apa? Kamu terluka parah. Di bagian mana? Kakak, kenapa diam saja? Kamu masih ingat aku kan? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, cuma luka kecil. Kepalamu gimana? Cuma dijahit 3 kali, aman kok. Ini kesalahanku. Kalau aku gak begitu, kamu gak bakal cedera separah ini. Kamulah. Nanti jam 2 ya. Tapi... Aku mohon, Kakak. Aku siapin kejutan. Kalau kamu tidak datang, jadi sia-sia. Oke deh, oke. Besok aku cek. Ini semua kesalahanku. Seharusnya aku menjemputmu di rumah saja. Kalau tidak begitu, tidak akan ada masalah di jalan. Kamu tahu nggak, aku nunggu lama di restoran, baru tahu kamu ke rumah sakit. Aku panik banget. Kok aneh ya? Kok kakak belum sampai ya? Nungguin aku di resto ya. Belum ketemu dia.
Kayaknya dia bukan tersangka. Bukan salahmu, Yan Sheng. Dia bukan Yan Sheng. Enggak. Astaga. Fata, lo nyebut aku apa tadi? Enggak. Bukannya Fu Yan Sheng yang paling ganteng? Bukannya ini yang paling cakep? Fu Yan Sheng lembut, Xian kuat. Xiao Chen kayak anjing kecil lucu. Fata, Gak sabar ya, dia nyebut aku kakak. Yan Sheng bikin banyak masalah. Xiao Chen. Xiao Chen, ini bukan salahmu. Ngomong serius. Mungkin aku salah lagi? kakak masih marah. Dulu panggil aku Chen Chen. Hah? Apa namanya terlalu mesra? Fata, sekarang kamu tidak mau lihat aku lagi. Aku duluan. Itu tidak benar. Zian di sini. Maaf, jangan terlalu memikirkan. Sudah tidak marah. Nanti aku akan merawatmu dengan baik. Mau makan apa? Aku beli. Akhirnya hidup juga. Aku pikir handphonenya rusak. Xiao Xiao, sudah sampai belum? Kenapa tidak jawab? Di mana kamu? Xiao Xiao, seseorang bilang ada masalah denganmu. Kamu gimana? Xiao Xiao. Fata, ada apa? Aku mulai lapar. Bisa belikan aku makanan. Oke, kamu mau makan apa? Aku yang pergi. Oke, pergi saja. Serahkan pada Xiao Chen, dia lebih tahu aku suka apa. Kakak, izinkan Zian pergi dong. Aku pengen nemenin kamu. Xiao, kenapa matamu? Fiao. Nama saya Fu Yan Sheng. Boleh masuk sekarang. Fiao. Masuk saja, Menteri. Xiao mungkin sedang tidur. Jangan ganggu. Kakak Xiao, kami dengar kamu kecelakaan. Menteri Fu dan aku menjengukmu. Makasih ya buat perusahaan. Perusahaan mendengar kecelakaan dan mengirim kami hadiah kecil dari perusahaan. Apa yang terjadi? Bukankah Bogeng pacarku? Kenapa dia tampak acuh tak acuh dan tidak peduli pada cedera saya? Melakukan tugas perusahaan. Lalu ada satu hal lagi. Kenapa Xiao Chen begitu? Kenapa dia bersembunyi? Kepala saya sakit. Toilet bisa dipakai. Saya butuh ke sana. Hah? Toilet sedang dibersihkan. Tunggu ya. Oke, ngerti. Rencana awalnya ajak Xiao Chen lihat kamu. Dia kabur, tak tahu kemana. Xiao Chen. Iyalah, biasanya Susu dan Xiao Chen paling dekat. Meja mereka dekat, sering ngobrol bisikan, bikin aku iri. Beneran? Rasanya gimana? Dia lagi di sini. Dia ngesar ke aku. Desinfeksi butuh berapa lama lagi? Sudah bisa sekarang. Bau desinfektan makin kuat. Jangan masuk dulu. Aku pakai kamar mandi luar saja.
Entahlah. Aku pakai kamar mandi di luar aja ya. Kamu baik-baik saja kan? Masih terasa sakit. Lihat kamu terluka di mana. Ini Fu Yin. Dia tampan kayak Zian bilang. Kok dia bisa punya dua sifat ya? Tadi kan dia masih cuek banget. Tenang, cuma luka kecil. Beberapa hari lagi boleh pulang. Aku mikir gak bakal ketemu kamu lagi. Awalnya aku mau datang sendiri, tapi akhirnya Jiang mau juga ikutan. Iya, Yin. Kan aku udah di depan kamu. Tadi kamu bilang ada yang nyetelpon kamu. Siapa tuh? Seseorang lewat di tempat kecelakaan. Biasanya kita makan dulu sekitar jam 12 pagi udah sampai rumah. Tapi hari itu sampai lebih dari jam 1 pagi baru nemu telepon itu. Telepon dari tempat kecelakaan. Kabari saya kalau sampai. Bye-bye. Kenapa nggak angkat telepon? Kenapa nggak jawab? Sepertinya bukan dia. Orang biasa. Mungkinkah itu Xian? Sekarang bukan saatnya. Tongyan sampai rumah sakit. Aku bawa dia duluan. Nanti lanjut obrolan. Aku lapar. Makan dulu yuk. Oke. Mana? Kita bertiga komplit mikirin cara mati. Semua ada di sini. Fiao, kenapa di rumah sakit? Tubuhmu nggak enak? Xiao Chen, kamu kok juga di sini? Kamu juga lihat Xiao Xiao. Aku lihat sepupu. Ketemu direktur si ditangkap, terus aku ikut ke sini. Menteri Fu gimana? Ada karyawan kecelakaan. Aku sama Jiang mau ke sini wakil dari kantor. Sudah waktunya makan. Kalian mau makan bersama tidak? Jiang mau kamu ikut gak? Kalian duluan ya, nanti aku balik sama Xiao Chen. Aku duluan ya. Aku juga pulang. Astaga, ini kenapa sih? Ikanmu bisa menjaga rahasia tanpa kamu minta. Bagaimana bisa? Aku nggak tahu. Aku bingung. Fiao, tadi aku kan udah bagus kan? Tenang aja, Xiao. Kata Xiao, aku masih ingat semua. Baru masuk kerja, jangan sampai mereka mikir kamu dekat sama aku cuma buat dapat relasi. Akan aku kasih tahu orang lain. Makasih ya, derivatif. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Panggilan dari kantor. Bisa jadi ini soal pekerjaan. Aku pengen sekali spa rib asam manis. Kamu bisa belikan aku nggak? Oke, bakal selesai. Gila. Kalau mau cium, kasih tahu dulu dong. Dari balik cahaya, dia lebih ganteng. Kak, aku udah sampai kamar rawat. Di mana kalian? Nasi dingin. Aku sama Pak Fu, pulang aja dulu, terus makan sendiri ya. Far, lo tahu nggak pas aku lihat direktur si ditangga, aku jadi panik banget. Aku pikir rahasia kita udah kebocoran. Kamu nggak bakal pulang nyamanin aku. Lain kali kakak makan sama kamu. Oke deh. Fiao. Astaga,
Dia udah berdiri di sini lama. Tadi Fu cium aku lagi telepon Xiao. Mungkin dia lihat semua. Zian bilang dia cowok cuek banget. Ini nggak namanya cuek. Jangan-jangan dia lihat semuanya tadi. Kita nggak bisa kabur. Nasi udah mulai dingin. Oke, aku ngerti. Aku bakal hati-hati. Zian, pulanglah dengan hati-hati. Oke, selamat jalan. Tenang saja, aku ini. Jangan takut, ini aku. Sepertinya dia tidak melihat. Aku takut banget kira-kira dia mau bunuh aku. Dia orangnya gimana sih? Kok dulu aku bisa suka dia? Dia lagi kesel. Sekarang aku mulai ngerti kenapa dulu aku suka dia. Masih gara-gara aku dinas nggak pulang, jadi kamu marah. Dinasmu yang mana itu? Jangan asal jawab kalau nggak tahu. Kalau kelihatan bohong nanti ribet. Gimana menurut kamu? Baiklah, aku salah. Aku nggak seharusnya dinas pas ulang tahun 1 bulan kita. Aku dengar kamu ada masalah. Langsung pesen tiket dan balik. Baru landing. Baru aja keluar dari... Baru aja turun pesawat, kok dia nggak ada? Khawatir selama perjalanan. Gak terbayang seberapa takutnya aku. Baru lega pas lihat kamu masih baik-baik aja di depan aku. Baru lega rasanya setelah merasa cemas. Aku kangen kamu. Aku tidak marah karena hal ini. Tadi kamu benar-benar membuatku kaget. Baiklah, aku yang salah. Tidak akan menakutimu lagi. Karena kamu sudah tidak marah. Sekarang giliran aku marah. Kenapa kamu makan siang bareng food derivatif hari ini? Bukankah kalian tidak akrab? Kami itu. Dia sudah bilang dia dan Jiang mau dari perusahaan. Kalau perusahaan ngajakin makan, aku nggak bisa tolak. Lagi pula, kok banyak bibinya? Tadi aku ketemu Xiao Chen di depan live. Dia datang lihat bibinya. Tidak boleh. Harus dihukum sedikit. Sisi kiri gimana? Atau sisi kanan? Xian ini memang kayak yang Xia Ziyuan bilang. Parah banget sulit memilih, padahal situasi begini masih mikir-mikir. Ini sudah kelewatan. Fiao, kamu hari ini sedikit aneh. Saya di rumah sakit. Aku malu. Kalau terlihat oleh orang lain bagaimana? Di kamar rawat inapmu, kecuali Xia Ziyuan yang selalu mengganggu itu. Ada orang lain tidak? Oh ya, dan food derivatif itu. Kenapa dia disinggung lagi sekarang? Fiao, malam ini, bagaimana kalau aku tinggal menemanimu? Lagi pula Xia Ziyuan sudah malam ini, aku ada di sisa lebih tenang. Jangan. Dokter bilang tidak ada masalah besar. Jangan khawatir, besok aku pulang. Kamu baru dari bandara, cepat pulang, kamu sudah lelah. Tidak boleh, aku merasa aku harus tetap di sini. Tidak usah. Dengerin aku dong. Fiao. Besok pagi Xiao Chen menjemput saya pulang. Fu Dereng jemput kerja, aku tak mau masalah. Ingin tinggal, jangan harap. Sepertinya kecelakaan tak ada hubungan dengan mereka. Ada yang berbohong? Harus lanjut investigasi.
Menurutmu apakah Sian tidak suka padaku? Kenapa dia selalu tampak begitu ketemu aku? Kamu terlalu banyak mikir. Bisa jadi dia juga tidak suka padaku. Xiao, Xiao. Ai. Halo kakak Xiao, Xiao dan Menteri Fu. Ternyata meskipun kehilangan ingatan, setelah masuk perusahaan, suasana akrab kembali. Fiao, Fiao. Nanti bantu urus berkas ini ya, Direktur Sibutu. Kamu sedang apa? Ada orang yang melihat. Tidak masalah. Su Xiao Xiao, langsung ke ruang kerja sekarang. Selamat mencoba. Kenapa Direktur Si hari ini begitu galak? Fiao, Fiao. Nanti harus lebih waspada. Jelas dia lebih baik dari. Kamu tidak apa-apa kan? Terima kasih, Fen. Menteri Fu. Buruan, Direktur Si sedang menunggu. Pelukanmu bikin sesat. Jangan dekat sama Xiao Chen. Aku bingung kalau kalian berdua begitu. Kamu ngapain senyum-senyum? Baru sadar ternyata kamu lucu juga. Cukup tahu aja ya. Beli bunga segini buat apa? Ini kan buat kamu, karena kesulitan memilih, akhirnya membeli semuanya. Begini boros. Kamu suka nggak? Pak Direktur, lagi sibuk nggak? Masuklah. Pak Direktur, ada bunga di kantor belakangan. Setiap kali masuk kantor, hidungku gatal karena alergi. Tidak mungkin ada bunga di kantor saya. Panggil saya untuk apa? Iya ya, ini rencana proyeknya. Kalau sudah selesai, minta dia untuk ke tempat saya juga. Saya punya soal untukmu. Ingat apa yang aku bilang. Hindari Xiao Chen dan orang itu Fu derivasi. Wah, kalian berdua kok bisa datang bareng pagi tadi? Oh, kita. Kami ketemu di parkiran, jadi langsung naik bareng. Kalau masih melakukan kesalahan sederhana, konsekuensinya akan lebih buruk. Dia disuruh-suruh parah. Jangan biarkan dia sombong. Astaga, kamu aktingnya bagus banget. Bijak hindari prasangka. Lihat mukanya, pasti lagi diomelin. Kamu gak apa-apa kan? Gak usah khawatir, aku oke. Su Xiao Xiao, ke kantor aku yuk.
Pak Bu Direktur, dia lebih serius bekerja. Tapi nggak apa-apa kok. Kalau bingung, nanti tanya aku aja. Gimana tuh? Semakin mereka begini, semakin aku seperti binatang. Fial. Udah beres, soal kecil gini gak akan kupikirkan lama-lama. Aku duluan, nanti mereka mikir aneh. Makan siang bersama nanti. Aku tunggu kamu di kantor. Fata, apa ada masalah? Mereka berdua benar-benar kelewatan. Kenapa mempermalukanmu? Baru kerja lagi hari ini, wajar kalau ada salah sedikit. Tertawa karena kesal. Jangan sedih, Kak. Jangan sedih ya. Kalau ada yang nggak paham, tanya aku aja. Fata, Tadi siang aku udah beli makan. Yuk makan siang bareng. Tapi siang ini aku sudah ada janjian. bareng siapa? Iya deh. Udah gini aja ya. Oke, kita makan bareng saja. Daripada makan di restoran yang ramai. Makan di ruang istirahat. Untungnya, siang-siang ini pergi makan dengan klien. Kalau ada lagi orang, aku nggak kuat nih. Kamu benar-benar membelikan nasi katsu favoritku. Kamu suka nggak? Kalau suka, makan lebih banyak, aku beli buat kamu. Sudah 10 menit loh, kita pindah tempat yuk. Henderson, aku ke kamar mandi dulu. Sebentar ya. Nasi katsu favoritmu. Nasi katsu. Kamu bisa tahu aku mau makan nasi katsu. Kan kamu udah lama pengen ini. Ku bilang restoran ini aku antri lebih dari 2 jam baru dapet. Kenapa aku selalu bicara nasi katsu di depan orang? Ya sudah, tanggung sendiri akibatnya. Gak suka. Suka banget. Ngombe. Perut aku agak sakit. Aku ke WC dulu ya. Gak suka katsu. Xiao, kok lama banget di WC? Kok belum balik ya? Apa-apa kelihatan sedih. Apakah kamu terlalu berlebihan saat presentasi siang tadi? Membuatmu canggung di depan mereka. Itu bukan alasannya. Mungkin karena aku lembur sampai kelaparan. Aku antar kamu makan. Gimana? Gimana kalau nasi tonkatsu? Bukankah kamu pengen coba? Nasi tonkatsu terus. Bosan juga ya.
Jangan sebutin nasi tonkatsu lagi di depan aku, ya? Oke, jangan marah lagi. Mau makan apa aja aku beliin. Xiao, aku mau ajak kamu ketemu orang tua. Ada apa denganmu? Biar saya urus dulu. Kok dia bisa di sini? Seperti ketahuan selingkuh. Jangan sampai dia bertemu Sian. Aku harus pulang. Serius, aku harus pergi sekarang. Fiao. Wah, kamu juga di sini. Sudah kukatakan sebelumnya, aku akan makan bareng klien. Oh, begitu. Langsung aja pergi makan sama klien. Aku pamit dulu. Hah? Di mana? Baju udah bersih belum? Udah bersih. Sian, ganti restoran untuk makan yuk. Kenapa? Kamu nggak suka restonya? Nggak juga, cuma tiba-tiba pengen sesuatu lain. Baiklah, ikut kamu. Maaf ya sudah lama nunggu. Makanannya sebentar lagi datang. Sabar ya. Aku harus segera cari jalan pulang. Kalau ketemu mereka, pasti repot. Xiao, kenapa? Siwan, aku mau minum bubble tea luar. Bisa beli? Tentu bisa. Kebetulan Pak Fu juga di sini. Saya bertemu klien. Lalu kamu? Saya juga bertemu klien. Xiao. Nama Xiao. Kenapa buru-buru? Aku belum sempat tanya kamu datang bersama siapa. Oh, bukankah aku boleh makan sendiri? Setelah selesai, aku akan mengantarmu pulang. Nanti ada mobil antar aku pulang. Ya, oke. Mengapa kamu keluar? Ganti restoran yuk, pingin banget sup kimchi. Makasih sudah ajak makan. Aku duluan ya. Kamu lupa sesuatu, nggak sih? Ata apa? Still one thing puzzles me. Bukannya semuanya cuma padahal mereka sama-sama menciumku. Tapi kenapa rasanya beda? Kenapa aku nggak bahagia kayak dulu? Fiao. Oh, aku duluan ya.
Kapan kamu bisa berhenti lupa segala sesuatu? Fiao. Tas kamu, jangan lupa bawa. Aku kelihatan menakutkan. Nggak serumit itu. Ada bedanya nggak sih? Ayo pulang aja cepetan. Kamu butuh istirahat. Aku pikir kamu ajak aku masuk sebentar. Nggak nyangka. Aku terlalu berharap. Oke deh, udah malam. Naik aja cepetan. Aku tungguin sampai kamu masuk. Aku pulang dulu ya. Ada apa dengan Xiao Xiao? Kenapa dia ada di sini? Dengar penjelasanku. Jangan lakukan itu, Yansheng, aku yang salah dan harus dihukum. Xiao Xiao, kenapa? Kenapa semuanya salahmu? Apu, Direktur Si, apakah Anda belum sadar? Menurutku milik kita. Pacarnya hanya satu. Fiao. Katanya memang benar. Apu. Kalian sedang melakukan apa? Apa? Kalian, kok semuanya ada di sini? Sepertinya dari yang terlihat sekarang, ternyata bukan cuma aku sama Menteri Fu. Fiao, kamu harus memilih hari ini di antara kami bertiga. Apu. Iya. Apa yang dia katakan? maafkan saya. Ini kesalahanku. Aku tidak tahu kenapa jadi begitu. Setelah kecelakaan, hidupku berubah. Aku tidak tahu kenapa aku selingkuh dari kalian. Apakah ini alasanmu berselingkuh? Fata, Karena segala sesuatu sudah sampai pada tahap ini, kami tidak bisa pura-pura tak tahu. Xiao, kesempatan terakhir. Tidak peduli apapun yang terjadi. Malammu ini, kamu harus memilih satu orang. Kamu akan memilih siapa? Aku. Saya tidak tahu. Aku tidak tahu. Kakak. Mari kita bicara. jadi intinya, kakak adalah pacar bersama kami bertiga. Yang kau katakan benar. Tapi aku harus jelasin, aku udah lama suka dia. Aku nggak akan lepas dia sama sekali. Ulang lagi kalau mau, tapi tetap aja aku yang suka dia. Ini balasanku buat kamu, Fu Yansheng. Aku peringatkan, tidak boleh mendekatinya lagi. Yang paling lama bareng dia tuh aku. Kalian harus pergi dari Xian. Setelah aku sama dia, kamu bikin banyak hal gila buat cari dia. Jangan kira aku gak tahu. Kalian berdua adu, minimal masukin aku juga. Aku juga termasuk orang yang terlibat. Diam! Jika kalian terus bertengkar, tidak akan ada hasilnya. Bukankah kita sudah sepakat untuk bicara baik-baik? Farna, Xiao bingung gimana harus memilih. Ya udah, kita adu secara adil. Oke, kompetisi adil. Masing-masing pakai kemampuan masing-masing. Jangan lupa, masih ada aku. Zien, ini kesalahanku. Jika aku tidak main hati, situasi tidak akan seperti ini. Fiao. Aku tak akan menyelidiki kecelakaan itu. Walau pelaku di antara mereka, aku berhenti. Aku tak mau melukai mereka lagi, tapi kamu bahaya. Kamu sedang dalam bahaya besar. Tidak ada pilihan lain. Lebih baik berhenti sekarang agar tidak semakin... Fiao. Aku bisa menemanimu di rumah. Maukah? Tak usah, Zien. Terima kasih. Aku butuh waktu sendiri. Fiao. Akhirnya terungkap. Maksudmu Menteri Fu.
akhirnya bisa berpisah. Ada apa? Kenapa aneh? Bukannya dia nggak usah nemenin aku. Dia udah dateng. Astaga, ada apa sama kamu? Phil. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku dong. Jangan ikut mereka pergi. Minumnya kenapa banyak? Minum airnya dong. Phil. Masih sayang aku. Kenapa nggak peluk aku? Kenapa mulutmu? Tidak ada masalah. Tadi aku tidak sengaja tabrak sesuatu. Nyeri banget. Mau bantu blow ini? Setelah aku pergi, kalian berantem lagi ya? Apa? Hasil turunan. Kamu lagi ngapain? Jangan jawab telepon dia. Hasil turunan. Ini kesalahan yang saya buat. Maafkan aku. Jangan sia-siakan perasaan dan waktu kita lagi. Kita putus aja. Phil. Aku bakal kasih tahu semuanya sama kalian. Akhiri di sini saja. Xiao, boleh kita ketemu sekarang? Aku ada kata-kata penting. Aku ingin kita berpisah. Kenapa? Apakah Fu dari Fing memberitahumu sesuatu? Tak ada yang bilang padaku. Saya salah kepada kalian. Cukup sampai di sini. Ya sudah. Untuk Xiao Chen, aku akan bicara dengannya nanti. Phil. Pulang dulu ya. Phil. Kamu harus pulang. Oh. Fata, Xiao Chen, aku mau putus sama kamu. Fata, Jangan tinggalkan aku. Kalau kamu mau, aku gak akan ketemu mereka lagi. kita lupakan aja kayak gak pernah terjadi apa-apa. Maaf banget. Xiao Chen, aku salah pada kalian. Fata, Tatap. Kenapa dia datang? Menteri Fu, kan kamu libur hari ini. Kok tiba-tiba ke kantor? Tidak masalah, aku lihat-lihat saja. Kan kamu juga libur hari ini. Mentally, saya bawa kontrak butuh tanda tangan Anda. Mentally, nama yang ditulis jadi Su Xiao. Maaf. Cetak lagi, nanti aku tanda tangani lagi. Boleh.
Saya akan cetak ulang sekarang. Kamu sudah tahu dia selingkuh? Kenapa? Masih mikirin dia begitu? Far, kalau tanya cara dapetin cewek, kamu tanya orang beneran. Biarkan tangkap. Keduluan sini. Aku bilang ke sini. Yang kamu harus lakukan, ini dulu, baru itu. Fial. Gak bisa, aku gak bakal diamin kayak gini terus. Bos, Ada apa? Masih ada urusan. Bos Fu, mau ngomongin sesuatu. Boleh saya ikut proyek Hui Cheng? Proposalnya sudah saya siapkan. Bisa kirim untuk dilihat. Proyek sudah ke Xiao. Saya tahu kamu bisa. Maaf ya. Oke, bos. Cuma iseng bilang aja. Nanti ada proyek lebih bagus lagi. Zian, coba dengar. Nanti ketemu Xiao. Panggil dia ke sini. Kenapa selalu begini? Aku gak kalah dari dia. Kenapa selalu dia yang dapat untung? Sebelum putus udah gitu. Setelah putus tetap begitu. Kalian tidak adil. Jangan heran aku tegar. cewek suka trik begini. Buat dia iri, paham. Ingat, jangan terlalu ngayal. Biarkan dia menang kadang kala, kalau nggak dia menjauh. Senyum lebih sering, jangan murung. Fata, Xiao Chen, aku sudah bilang, kita sudah berpisah. namun aku tidak menyetujui. Xiao Chen, aku sudah cukup jelaskan. Bisa tolong aku sekali lagi? Minggu depan ada acara di kantor. Jadi pasangan aku atau cari lain? Tidak boleh. Aku rasa Jiang mau lebih cocok. Tidak, aku cuma mau kamu. Fiao. Bos panggilmu. Panggil aku. Valian. Tuan Fu bersemangat. Fiao. Bukan seperti itu. Kurasa kamu yang masuk. Pak Bu Menteri, Pergi dari sini sekarang! Kenapa Wakil Menteri memanggil saya? Fial,
undangan makan malam bisnis perusahaan. Jadi pasangan saya, ya. Ini undangan pesta malam. Kamu mau jadi teman kencan aku? Bos Fu, bukannya sudah ada Molly? Belum ada pasangan, ikut aku malam ini. Jangan bercanda. Jangan ikut dia, ikut aku saja. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Berhenti berdebat kalian berdua. Aku tidak akan jadi teman kencan kalian berdua. Su Xiao. Apa? Apakah kamu bicara serius? Pasti benar dong. Su Xiao masuk, Bos Fu panik lalu menjelaskan segalanya padanya dan menyuruhku keluar. Su Xiao sedang bicara dengan Xiao Chen. Mereka tampak akrab banget tiap hari di kantor. Aku pikir lebih dari itu. Bos Si mengikuti dia dari belakang. Apa? Bos Si ada di sini? Su Xiao terlalu jauh. Apa bedanya dengan pacaran sama banyak orang? Kalau sudah begitu, kalian mau kerja sama saya tidak? Setahun baru bisa booking lagi. Jangan lewatkan makanan enak dan bunga. Kak, resto susah booking, dapat bunga banyak. Dia serius deketin istri kamu, lumayan ganteng. Oke deh. Kak, lo mau kemana? Kirimin aku alamatnya. Sok kuat mulut. Jangan sedih lagi, coba senyum aja. Aku lagi ngapain sih? Padahal aku yang resmikan. Harus lebih tegak lurus. 1A, 1B, terima kasih. Wajib coba, rasanya juara. Kerjasama menyenangkan, sampai bertemu lagi. Siwan, bukankah itu Menteri Fu? Tapi, Kak, jangan lagi main 2 kaki ke depan. Sebaiknya hindari saja. Aku juga gak tahu. Setelah bangun, jadinya begini. Lain kali, mati-matian aku gak bakal ulangi. Rasanya kayak binatang aja. Tapi ya gitu, meski aku belum kenal sama mereka. Tapi ketiganya, setelah tahu fakta sebenarnya, udah lumayan sabar banget mereka terhadapmu. Menteri Fu, kamu lagi ngapain? Lagi ngapain? Bukan aku. Jangan dipikirin. Nih, makan dulu. Adikku baik padaku. Tapi, Kak, nanti kalau ada masalah kayak gini, segera akhiri hubungan yang gak sehat itu. Walaupun kamu kakak kandung aku aja males lihat. Aku juga tahu, aku bakal cepet-cepet selesain semuanya. Mataku sakit banget. Aku bilang, dia acuh, mereka pacaran di sini. Aku tak tahan, suruh dia pergi. Sekarang orang banyak, jangan gegabah, nanti Xiao kesal, apa yang harus dilakukan? Betul, dia benci kita sekarang. Sekarang kita bertarung melawan dia.
kita kehilangan kesempatan. Mata. Bulu mata masuk mata. Aku bantu tiupin. Pisau. Gak sabar banget. Beneran? Nay. Ceng-ceng. Aha, kamu. Sian, lagi apa? Aku lagi ngapain? Lapain, kamu kan tahu sendiri. Kamu gila. Aku gila. Hah? Jangan pukul. Ngomong baik. Tidak mau bicara dengannya. Kamu ini kenapa ya? Kamu itu loh. Semua berhenti sekarang. Panggil ambulans. Puja. Lebih lembut, kakak. Bakal jadi bekas. Kalau ortu lihat, gimana tuh? Asa-asa. Maaf ya, tadi keadaannya mendesak. Aku nggak sengaja pukul kamu. Loh, siapa suruh kamu tadi? Jangan minta maaf pada mereka. Mereka yang duluan pukul aku. Pukulan kejam. Luka aku karena kamu. Kamu bertanggung jawab. Luka kamu, aku tanggung semua. Luka saya disebabkan olehmu. Aku yang tanggung jawab semuanya. Ini artinya apa? Jelas kamu yang memulai dan kamu juga yang memukulku. Apa yang terjadi? Kamu mau berantem lagi? Tunggu. Ini rumah sakit, bukan rumah kalian. Jangan ribut. Semua duduk. Keluarga siapa ada di sini? Aku keluarganya. Ini urusan kalian apa? Sudah. Aku keluarga mereka. Bantu aku bayar tagihan. Kalian semua diam saja. Berapa jumlahnya? Aduh. Berapa jumlahnya? Mau pergi dari Xiao Xiao? Bedini. Kamu ngapain ketawa? Aku lagi nanya padamu. Nonton sinetron terlalu banyak. Uang menyelesaikan semuanya. Sikap kasar tak bisa merayu aneh kakak suka padamu. Fata, sebut dia kakak. Awalnya ingin menenangkan dengan tipuan. Mereka akhirnya tahu aku bicara terlalu banyak. Apu. Jangan sebut dia begitu. Apapun hubungan kalian sekarang, jangan sebut dia begitu. Saudaraku menemukan pacar yang begitu bodoh. Urutan kedatangan penting. Masih ada masalah antara kita. Takkan bisa bersamanya. Sepertinya dia baru lulus kuliah. Xiao-xiao denganmu. Bisa buatnya bahagia. Aku gak secukup kalian. Tapi kakakku benar-benar suka aku karena harta aku. Aku bukan tipe orang yang suka pamer uang. Seperti kakakku, wanita karir. Pastinya dia lebih suka tipe cowok muda, cakep, dan bisa rayu kayak aku. Bukan kayak yang lu bayangin. Tak ada hubungan seperti itu. Kenapa lo pakai uang buat hina aku? Haruskah tinggalkan kakak? Fiao, bukan kayak yang lu dengar. Dengerin, aku jelaskan. Ceng-ceng, kamu baik? Sakit perut. Ayo langsung ke dokter. Fiao, aku butuh 2 menit. Setelah aku bicara, pergilah. Tentang kejadian tadi, boleh aku jelaskan?
Sudahlah, tidak usah dijelaskan. Apalagi yang ingin disampaikan? Boleh pergi sekarang. Apu. Kakaknya merasa kesakitan. Nyerinya luar biasa. Ayo. Nyerinya luar biasa. Kamu tidak apa-apa kan? Fata. Aduh, kepala aku sakit. Fata, mending kamu pergi ke sana dan jangan pedulikan aku. Aku cuma agak pusing. Tak marah padamu. Yongcheng, cepat panggil Nama. Ayo, cepetan. Pak Menteri Zhao. Pak Direktur Zhao. Zhao Xiaochen. Hah? Par. Aku terluka parah. Nanti makan malam, kompensasi untukku. Jadi teman tari saya. Xiaochen, cangkir kita. Ayo, cangkir kita. Ada apa sampai datang? Menteri Fu juga datang. Lama tidak bertemu Direktur Si. Kenapa nggak ada bawa teman cewek? Lepas tanganmu. Kalau tidak, kamu tak kuasai akibatnya. Aneh, mereka kan udah bawa pasangan masing-masing. Kenapa aku cuma ngerasa gitu pas lihat food derivatif sama Zian bareng? Baru ngerasa kesal. Kamu kok ada di sini hari ini? Baru kerja di perusahaan baru. Lebih resmi pakai ini. Nyonya Su. Lihat sendiri lebih baik. Departemen proyek perusahaan Anda memang hebat sesuai harapan. Iya. Ngobrol lagi lain kali, saya pamit dulu. Direktur. Di mana? Cowok yang kamu sukai malah dekat sama cewek lain. Gak enak rasanya, ya. Makanya, mau gak kerja sama-sama aku? Biar aku mikir lagi dulu. Kemarin kamu bilang gak cari teman pria. Aku nggak minta kamu jadi teman pria. Lagi pula. Ngapain bilang aku? Gimana mau nggak cari? Sudah nyari. Kalau sudah nyari, kenapa nggak ngaku aja? Jangan ngomongin aku. Kamu tidak pantas mengatakannya, kamu juga sama. Itu Molly, dia sendiri yang menempel padaku. Kenapa tadi kamu tidak membantahnya? Baiklah, aku setuju. 苏小姐， Susah 好久不见啊！ Kamu teman saya hari ini. Tetaplah bersamaku sebentar lagi. Kamu mau ketemu Su Xiao, kan? Cukup bagus kalau kamu sudah tahu. Aku ingin menyatakan ulang, bukan teman priamu. Kamu yang memaksakan masuk. Astaga. kerjasama ini kami serahkan pada Anda. Ya, oke. Nanti kita lanjutkan.
Kamu mau kemana? Kamu pergi lagi. Yang berasal dari, apakah kamu lupa kita sudah tidak bersama? Aku juga sudah bilang. Tidak mau berpisah. Fiao. Jangan berpisah, oke? Apa yang kamu inginkan? Kamu takut apa? Aku takut apa? Kalau begitu, kenapa kamu menghindar? Marahnya juga imut banget. Kamu gila ya? Hah? Astaga, ini aneh. Kok pintunya nggak bisa dibuka ya? Nyesel banget. Seharusnya nggak naik lift. Sial betul. Fuyan Sheng, kenapa kamu? Ngomong dong, Fuxing Sheng, kamu terluka di mana? Katakan sesuatu, Fu Derbian. Apakah kamu terluka? Astaga, kenapa kau begini? Kenapa diam saja? Aku baik-baik saja. Gemetar begitu, kau masih bilang aman? Sabar sebentar, aku cari bantuan keluar. Fiao. Xiao, aku sayang kamu. Jangan putus lagi, yuk. Tenang, gak ada masalah. Sebentar lagi kita diselamatkan. Fiao. Mau nggak kita tetap bersama? Pasti ada masalah, kan? Siapa yang di dalam? Dari CCTV tampaknya kepala proyek Fu, seorang gadis dalam gaun putih. Sudah lebih baik belum? Banyak lebih baik. Tadi aku terima kasih. Tidak masalah. Lebih baik kamu periksa ke dokter. Kalau sampai terluka bisa bahaya. Aku baik-baik saja. Aku takut tempat sempit. Makanya tadi kamu tersiksa. Pasti rasanya malu ya. Kenapa harus malu? Sudah susah banget duluan, kan semua orang punya kelemahan. Fiao. Belum jawab juga nih. Apa? Jangan putus, yuk. Nay, gak ada orang kayak kamu. Lo cuma buat drama aja. Fiao. Janji sama aku dong. Apa? Kamu sedang menggunakan simpatinya. Kalau begitu, aku akan berpura-pura pingsan juga. Kalian cukup, jangan ribut. Jangan sebut lagi soal ini. Aku keluar dulu, di luar harus ada yang menjaga. Jaga dirimu baik-baik, Xiao.
Xiao Xiao, kenapa kamu di sini? Bos sudah gila mencarimu. Bos, ada apa? Menandatangani dokumen proyek. Di laci kanan di kantor Menteri Fu, silakan kembali ke sana. Sekarang, iya. Pergi saja, aku beritahu dia. Boleh. Asuransi kecelakaan dan kompensasi. Mustahil. Bagaimana mungkin dia? Sudah, aku tak ingin urusi lagi. Kenapa sekarang aku tahu ini? Kenapa? Su Xiao Xiao, hidupmu selalu mudah. Apa yang kamu mau, ada. Kamu selalu dicintai. Kenapa di kantor aku harus selalu berada di bawahmu? Rasakan penderitaan ini. Apakah ini kata Zian? Aku tidak meminta bantuanmu. Dia pasti salah paham. Fiao. Tolong temani aku sebentar saja. Food derivatif. Tolong jangan dekat-dekat denganku. Food derivatif. Ku tahu semua perbuatanmu. Berhenti pura-pura. Besok aku kirim surat resign ke kantormu. Bisa tolong setuju? Ada apa dengan Xiao Xiao? Kamu yang menyebabkan kecelakaan mobil itu, bukan? Kamu mengira aku penyebab kecelakaan? Siapa mengirimmu ke sini? Kamu sudah mengaku. Xiao Xiao, ini bukan yang kamu kira. Laci-laciku dibuka seseorang ketika aku kembali ke kantor. Hanya Xia Zian di sana saat itu. Apa maksudnya? Aku tak tahu niat orang di balik ini. Aku hanya bisa menunggu. Yang kamu maksud? Fiao. Xiao Xiao, aku cinta kamu. Bagaimana aku bisa lakukan ini padamu? Penyedia polis ini gak ngerti hukum sama sekali. Penerima harus keluarga dekat. Apakah itu Xia Zian? Ini tidak mungkin. Ini gak mungkin banget. Kami gak punya bukti, jadi kamu harus lupa dulu soal ini. Persiapkan proyek pameran berikutnya. Aku yakin pada akhirnya, kebenaran akan terungkap. Xiao Chen, contoh dari baju ini bisa tolong carikan? Contohnya ada di pabrik, saya ambil ya. Saya yang ke sana, tugas saya udah selesai. Mobil Zhou di tempat parkir. Hati-hati ya. Mas, tadi mobil kamu masuk kan menyenggol mobil saya. Bisa dilihat. Oh iya, maaf banget. Di situ. Ke sini. Di mana toh? Yang kamu maksud? Udah selesai, bos. Semua aman. Om Zhao, saya di sini. Siapa kamu? Nyonya Su, Om Zhao minta saya jemput Anda.
Om Zhao kok nggak datang hari ini ya? Om Zhao ada urusan keluarga, jadi dia minta saya yang menjemput Anda. Kamu terlihat agak asing, kayaknya aku belum pernah lihat kamu di kantor. Saya baru masuk kerja, jadi wajar kalau kamu nggak kenal aku. Baru masuk. Gak enak rasanya. Bawa. Ayo cepat naik mobil, Nyonya Su, kalau nggak si bos bakal marah. Kamu bilang apa tadi? Kali ini aku nggak akan ragu-ragu. Selesaikan semuanya. Agar tidak timbul masalah. Zian, cara ini terlalu kejam gak sih? Ini kan ilegal. Bener juga. Berhenti sekarang. Aku takut. Ingin mundur sekarang. Terlambat sudah. Kalian terlibat dengan Leif. Kalian terlibat dalam rencana. Jika kalian pergi sekarang, tetap bertanggung jawab. Namun, jangan khawatir. Saya sudah punya rencana keluar. Nanti saya akan minta uang dari mereka. Dapat uang, kita pergi ke luar negeri. Bisa tetap menjalani hidup dengan tenang. Oke, kita berangkat sekarang. Mari berangkat. Kamu siapa? Mau apa kamu? Lepas aku sekarang. Nyonya Su, kenali kondisi kamu saat ini. Jangan ribut. Akan tahu semua Son. Kalau Xiaxian yang mengirimmu. Aku berikan 2 kali lipat darinya. Nyonya Su, reputasi penting dalam bidang kita. Jangan menebak siapa pengirim saya. Tak bisa menebaknya. Akan tahu semua sebentar lagi. Akan tahu Son. Sudah lama belum balik. Saya telepon Paman Zhao dulu ya. Maaf, nomor tujuan sedang mati. Gak bisa ngeluarin Paman Zhao nih. Biar saya coba telepon. Bisa jadi Paman Zhao lagi nyetir. Maaf, nomor tujuan sedang mati. Xiao Xiao, cut! Xiao Xiao! Xiao Xiao, cut! Ada kabar? Di mana? Halo, Pak Menteri Fu. Xiaxian, kau yang bawa Su Xiao pergi kan? Dia di mana sekarang? Mas, ini cara salah minta bantuan. Jangan khawatir, dia aman-aman saja. Kalau kamu mau dengar aku bakal kembalikan dia ke kamu utuh-utuh. Xiaxian, kamu sudah gila. Ya, mengapa menculik Su Xiao? Kamu harus tanya diri sendiri. Polisnya juga buatanmu kan? Iya, aku lakuin. Dan apa lagi? Aku suka kamu banget. Bisa nggak kamu lebih baik sama aku? Lagian, Su Xiao masih kukendalikan. Syaratnya apa? Mudah aja, aku mau duit. 10 juta. Oke, tapi aku harus pastikan Su Xiao aman dulu. Nggak usah tahu segala-galanya. Cukup siapkan barangnya aja. Kalau aku nggak dengerin suara dia, jangan harap dapat uang. Dia aman sekali. Nanti aku minta kamu jika adaannya. Satu hal, ingat baik-baik. Besok jam 3 siang, uangnya harus tepat jumlahnya. Kamu takkan pernah melihatnya lagi. Oh ya, satu lagi. Jangan lapor polisi, besok datang sendiri. Alamatnya akan dikirim nanti.
Astaga, dalam keadaan begini kamu masih bisa tenang saja. Itu kamu. Xia Ziyuan, apa rencanamu? Lepaskan aku sekarang. Sekarang kamu ngomong-ngomong gila. Benar-benar omong kosong. Mau apa sih kamu? Aku tak bermusuhan dengan kalian. Kenapa kalian lakukan ini? Sungguh absurd. Su Xiao, kamu telah hancurkan segalanya bagi... kamu sudah gila. Mungkin aku sudah gila. Hari ini. Kamu tahu alasannya mati. Bisa jelaskan maksudmu? Bahaya. Otakmu rusak akibat kecelakaan itu. Maksudmu apa? Tak disangka kamu kembali dan menghancurkannya. Kamu ambil dia dari aku. Proyekku diambil olehmu. Berdasarkan apa? Kenapa semua yang aku inginkan begitu mudah kamu raih? Berhenti, jangan gegabah. Berhenti sekarang. Ayo mati bersama. Sekarang aku ingat. Kamulah dia. Xia Ziyan. Kamu teman terbaikku. Kenapa lakukan ini? Kamu yang bikin aku diculik. Kamu kataku hancurkan hidupmu. Sungguh tidak masuk akal. Kamu lebih dulu melaporkan. Hidupku yang benar-benar kamu hancurkan. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Kenapa kamu tidak mati saja? Kamu iblis dalam kecelakaan itu. Jangan pukul lagi, bisa mati. Nanti siksa dia. Sekarang cukup. Su Xiao, sadari situasimu dan diam. Tenanglah. Kamu takkan lolos. Tidak ada yang tahu kamu di sini. Ada seseorang berjaga di luar. Xia Ziyuan, kembalilah ke sini sekarang. Tidak bisa diam menunggu. Abi. Aku pasti akan pergi. Tenang. Aku bawa kamu keluar. Jangan sampai terlihat. Tangkap mereka. Molly, kamu mengkhianati aku. Fu derivatif segera datang. Ayo tunggu dia di sini. Kamu mau apa? Nanti kau akan paham. Uang di sini, lepaskan dia. Kenapa bodoh? Kamu datang ngapain? Asalkan semuanya demi kamu. Aku lakukan apa saja. Sudah begini, kalian masih berduaan. Full derivatif, aku ingin bicara rencana ke luar negeri. Tampaknya, tak usah bicara, pukul. Terlalu sombong. Bagaimana cara melepaskan Su Xiao? Sangat mudah. Patuhilah dan aku akan melepaskannya. Baiklah. Berlututlah di hadapanku. Tidak mau. Jangan lanjutkan, jangan. Jangan teruskan. Tidak cinta pada Su Xiao. Katakan bahwa kamu mencintaiku. Tidak mencintai Su Xiao. Lanjutan kalimatnya apa? Teruskan ucapanmu. Kamu tak akan bicara, bukan? Paula.
pukullah dia. Aku mencintai Su Xiao. Aku mencintai Su Xiao. Terus pukul dia. Batuk-batuk. Jangan lanjutkan. Kalian berbohong padaku. Fiao. Su Xiao. Kamu brengsek. Aku akan habiskan kamu. Habis. Su Xiao. Aku akui kalah darimu. Fu derivatif. Gara-gara ketidakadilan kalian. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Xiao. Kamu tidak apa-apa kan? Banyak darah keluar, sakit. Aku tidak merasa sakit. Aku sayang padamu. Aku juga sayang padamu.